Ethiopia kerap dipandang dunia barat sebagai simbol kelaparan dan kemiskinan. Pandangan ini tidak muncul tanpa alasan, sebab sekitar sepertiga dari total penduduknya, yang berjumlah kurang lebih 109 juta jiwa, masih hidup tanpa akses air bersih. Pada tahun 2019, sekitar 31% penduduk Ethiopia bergantung pada sumber air yang tidak layak untuk kebutuhan sehari-hari. Dari jumlah tersebut, sekitar 8,6% mengambil air minum langsung dari sungai, danau, telaga, atau sumber lain yang dianggap tidak aman. Sementara itu, sekitar 22,5% lainnya mengonsumsi air dari tangan dan mata air alami yang juga belum memenuhi standar kelayakan. Selain keterbatasan akses terhadap air layak konsumsi, sekitar 22,35% penduduk Ethiopia masih melakukan buang air besar secara terbuka. Ladang, hutan, dan kawasan pedesaan kerap dijadikan kamar mandi tanpa sanitasi. Ketika hujan turun, kotoran manusia hanyut ke sungai, mata air, kolam, hingga rawa. Sumber air yang juga digunakan banyak warga untuk minum. Akibatnya, keluarga yang mengonsumsi air tercemar rentan, terserang penyakit berbasis air, dan harus menanggung biaya pengobatan yang tidak sedikit di klinik maupun rumah sakit. Dalam perspektif Barat, praktik buang air besar sembarangan kerap dipandang sebagai indikator kemiskinan ekstrem. Bahkan pada awal dekade 2000-an, hampir 80% penduduk Ethiopia masih bergantung pada fasilitas sanitasi terbuka. Di balik citra negatif yang kerap dilekatkan padanya, Ethiopia, negara di Afrika Timur, dengan luas sekitar 1.104.300 km persegi, menyimpan banyak hal yang mengagumkan. Ethiopia dikenal sebagai salah satu negara tertua di dunia, diperkirakan berdiri sejak sekitar 980 sebelum Masehi. Negeri ini juga diyakini sebagai salah satu tempat lahir peradaban Kristen. Temuan artefak arkeologis menunjukkan bahwa kekristenan telah menjadi agama resmi di Ethiopia sejak tahun 324 Masehi, bahkan lebih awal dibandingkan Roma. Ethiopia termasuk sedikit negara di dunia yang tidak memiliki hari kemerdekaan. Meski sempat diduduki Italia pada rentang tahun 1936 hingga 1941, negeri ini tidak pernah sepenuhnya dikuasai atau dijadikan koloni. Namun demikian, jejak budaya Italia masih terasa hingga kini, terutama di Addis Ababa sebagai ibu kota Ethiopia. Ethiopia dihuni oleh beragam suku bangsa, sehingga negara ini memiliki sekitar 80 bahasa yang berbeda. Meski sangat majemuk, Ethiopia menetapkan bahasa Oromo dan Amhari sebagai bahasa nasional, serta menggunakan bahasa Inggris dan Arab dalam konteks tertentu. Bahasa Amhari digunakan secara luas dalam dokumen resmi pemerintah, bahkan tercantum pada kemasan produk minuman internasional yang diproduksi di dalam negeri. Keberagaman bahasa ini membuat anak-anak Ethiopia harus menguasai lebih dari satu bahasa, yakni bahasa suku, bahasa resmi negara, serta bahasa Inggris. Sejak usia 12 tahun, seluruh pelajaran di sekolah disampaikan dalam bahasa Inggris, menjadikannya keterampilan penting dalam sistem pendidikan nasional. Ethiopia merupakan satu-satunya negara di Afrika yang memiliki sistem aksara sendiri. Masyarakatnya menggunakan aksara Ge'ez atau Abugida, yang dikenal sebagai sistem suku kata dengan lebih dari 200 simbol dan sekitar 25 bentuk huruf dasar. Selain itu, Ethiopia juga masih menggunakan kalender Julian yang terdiri dari 12 bulan dengan masing-masing 30 hari, serta satu hari tambahan setiap 4 tahun
untuk menyesuaikan panjang tahun matahari. Kalender ini pernah digunakan secara resmi di Eropa hingga digantikan kalender Gregorius pada abad ke-16. Akibat penggunaan kalender Julian, tahun fiskal Ethiopia dimulai pada awal Juli, sementara tahun barunya jatuh pada pertengahan September. Sistem penanggalan waktu di Ethiopia pun unik, karena matahari menjadi penentu utama. Matahari terbit dianggap sebagai awal hari, dan matahari terbenam sebagai penutupnya. Oleh sebab itu, ketika di banyak negara jam menunjukkan pukul 7 pagi, di Ethiopia waktu tersebut dianggap sebagai jam 1 siang, sementara tengah malam di negara lain setara dengan jam 6 pagi di Ethiopia. Ethiopia dikenal sebagai negara terkurung daratan dengan jumlah penduduk terpadat di dunia. Populasinya meningkat drastis dari sekitar 38 juta jiwa pada awal dekade 80-an menjadi lebih dari 109 juta jiwa pada akhir dekade 2010. Padahal, pada abad ke-19 jumlah penduduk Ethiopia hanya berkisar 9 juta orang. Data sensus penduduk dan perumahan menunjukkan bahwa laju pertumbuhan penduduk rata-rata mencapai sekitar 2,6% per tahun dalam rentang waktu pertengahan dekade 90-an hingga 2007, menurun dari periode sebelumnya yang mencapai hampir 3% per tahun. Meski demikian, tingkat pertumbuhan penduduk Ethiopia hingga kini masih termasuk yang tertinggi di dunia. Proyeksi demografi memperkirakan jumlah penduduk negara ini dapat melampaui 210 juta jiwa pada pertengahan abad 21. Ethiopia merupakan negara dengan komposisi penduduk yang sangat beragam, dihuni oleh lebih dari 80 kelompok etnis yang berbeda. Di antara yang terbesar adalah Oromo, Amhara, Somali, dan Tigrayan. Berdasarkan sensus nasional Ethiopia, kelompok Oromo tercatat sebagai etnis terbesar dengan proporsi sekitar 34,4% dari total populasi. Etnis Amhara menyusul dengan sekitar 27%, sementara etnis Somali dan Tigrayan masing-masing mencakup sekitar 6,2% dan 6,1% penduduk. Meski terdiri atas beragam suku dengan perbedaan budaya, tradisi, dan agama, konstitusi Ethiopia secara resmi menjamin kebebasan beragama bagi seluruh warganya. Namun demikian, gesekan dan pertentangan antaragama masih dapat dijumpai di beberapa wilayah negara ini. Pada akhirnya, krisis air di Ethiopia mengingatkan kita bahwa air bukan sekadar sumber daya, melainkan penentu martabat dan kelangsungan hidup manusia. Di tengah sejarah panjang, keragaman budaya, dan pertumbuhan penduduk yang pesat, keterbatasan akses terhadap air bersih menjadi tantangan nyata yang menyentuh kehidupan sehari-hari jutaan orang. Kondisi ini menunjukkan bahwa kemajuan sebuah bangsa tidak hanya diukur dari usia peradaban atau kekayaan budaya, tetapi juga dari kemampuannya memastikan kebutuhan paling dasar warganya terpenuhi.